Oke, selamat pagi saudara. Senang sekali boleh ada di tengah-tengah saudara pada hari ini. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Saudara, di dalam apa yang kita sebut sebagai seminar atau mungkin ceramah. Dan kalau seminar atau ceramah tentu biasa materinya pasti lebih mendalam, lebih berat ya. Jadi bukan seperti khotbah biasa. Maka membutuhkan saudara ikut untuk berpikir ya secara mendalam nantinya. Nah, saudara, topik yang diminta itu berkaitan dengan akhir zaman. Saudara, topik tentang akhir zaman itu satu topik yang luas sekali. Banyak yang kita bisa bicarakan ya, dan dalam waktu yang terbatas Sabtu ini dan Sabtu depan, akhirnya saya dan rekan-rekan pengurus memutuskan untuk berfokus kepada dua tema saja. Tapi tentunya pasti dua tema ini nanti berkaitan erat dengan tema-tema yang lain. Ya, kalau nanti ada kesempatan untuk tanya jawab, ya tentunya saudara akan bisa nanti tanyanya itu ke topik-topik yang lain yang berkaitan yang tidak saya bahas secara khusus. Ya, jadi topik kita tentang akhir zaman dan kita memilih dua topik, yaitu pertama topik tentang pengangkatan dan yang kedua minggu depan kita bicara topik tentang antikristus. Ya, dan saudara, saya akan pakai PowerPoint dan bergerak agak cepat dan juga mungkin bisa ada gambar, ada clips, sehingga memang saya tidak membagikan handout. Kalau saudara-saudara ada yang tertarik untuk memiliki materinya, nanti saya bisa kirim melalui email. Ya. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar dalam dua sesi. Nah, saya perlu memberikan penjelasan lebih dulu supaya nanti tidak terjadi kesalahpahaman. Ya, dalam dua sesi ini, pertama saya akan memaparkan lebih dulu apa yang selama ini orang pikirkan atau ajaran yang selama ini diajarkan mengenai topik itu. Lalu sesi kedua baru saya memberikan evaluasi. Ya, jadi saudara tolong jangan salah mengerti. Jadi di sesi pertama ketika saya memaparkan, ini loh yang selama ini orang pikirkan mengenai topik ini, itu tidak berarti itu ajaran yang saya setujui. Itu bukan berarti ajaran yang saya ajarkan. Tapi saya memaparkan, ini loh yang selama ini mungkin banyak orang Kristen atau banyak gereja ajarkan. Dan lalu kemudian sesi kedua nanti saya akan berikan evaluasi dari saya. Dan sesi kedua mungkin sedikit lebih pendek daripada sesi pertama karena saya diminta untuk memberi kesempatan untuk tanya jawab. Ya, jadi nanti di sesi kedua kita baru akan melakukan tanya jawab untuk topik hari ini. Setelah pada waktu tanya jawab, pertanyaan itu bisa melebar kemana-mana. Dan tentu saya harus membatasi dan memilih topik yang lebih banyak berkaitan dengan topik kita hari ini. Kalau ada yang berkaitan dan perlu untuk saya jawab, saya akan jawab. Tapi kalau itu berkaitan misalnya dengan topik minggu depan, itu baru saya akan jawab minggu depan. Ya, setelah hari ini minta maaf tempatnya agak crowded ya karena tempat dipakai, jadi kita harus pakai tempat yang agak sedikit kecil ini ya. Tapi saya harap kita bisa belajar bersama-sama. Oke, mari kita masuk di dalam doa lebih dahulu. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini. Kami berkumpul bersama umat-Mu bersama-sama di tempat ini dan mau belajar firman Tuhan. Di tengah-tengah ajaran yang begitu banyak berkaitan dengan akhir zaman, ada kalanya ya Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu menjadi bingung dengan adanya ajaran-ajaran yang beredar. Kami berdoa memohon pertolongan Tuhan melalui pembelajaran hari ini, kami dilengkapi. Kami tahu apa yang Alkitab ajarkan. Dan kami tahu bagaimana berespon terhadap ajaran-ajaran yang banyak beredar di tengah-tengah kami ataupun di sekitar kami berkaitan dengan topik akhir zaman. Kami menyadari Tuhan, ini topik yang sangat luas, banyak hal yang kami ingin ketahui tentang masa depan atau tentang akhir zaman. Tetapi kami menyadari akan keterbatasan pemikiran kami dan juga keterbatasan firman-Mu di dalam menjelaskan. Karena firman-Mu tidak berbicara secara mendetail mengenai akhir zaman. Kami berdoa memohon Tuhan hikmat dari Engkau melalui seminar atau ceramah pada hari ini dan juga Sabtu depan. Kami dilengkapi lagi oleh Tuhan untuk mengerti
mengenai ajaran yang Alkitab ajarkan mengenai akhir zaman. Kami serahkan hari ini, Tuhan berkati baik sesi 1 maupun sesi 2. Mohon Tuhan hadir tengah-tengah kami, memberkati, mengajar kami, dan menolong kami untuk bisa berkonsentrasi dengan baik, mengerti yang disampaikan, dan kami bisa belajar dengan baik dari kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, sekali lagi karena ada beberapa rekan-rekan yang baru datang, sekali lagi saya perlu jelaskan, ini 2 sesi. Sesi pertama itu lebih bersifat pemaparan data, pemaparan fakta, dan apa yang saya paparkan itu belum tentu adalah apa yang saya setujui. Nanti sesi kedua, baru kemudian kita akan mengevaluasi, melihat secara kritis mengenai ajaran-ajaran yang ada. Ya. Nah saudara, tema untuk hari ini, kita akan khusus kepada tema ini. Yaitu apakah memang akan ada yang orang seringkali sebut sebagai pengangkatan, atau dalam bahasa Inggris itu rapture, ya di akhir zaman ini. Ya. Saudara, topik ini kita akan bahas, dan untuk itu saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Kalau saudara membawa Alkitab baik dalam bentuk kitab ataupun gadget, mari kita buka 1 Tesalonika pasal 4. Mari kita lihat 1 Tesalonika pasal yang keempat. Kita membaca ayat 13 sampai 18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Alkitab Lembaga Indonesia memberi judul Kedatangan Tuhan. 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Ya, saudara, ini akan menjadi ayat yang nanti saya akan bahas di sesi 1 ini maupun nanti lanjut di sesi yang kedua. Saudara, berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kali, kita tahu bahwa Alkitab dengan jelas sekali itu mengajarkan tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kekristenan yang berlandaskan Alkitab itu meyakini Yesus itu akan datang kembali untuk kedua kalinya. Tetapi saudara, di kalangan kekristenan itu ada keragaman pandangan, kalau saya boleh sebut seperti itu. Ada perbedaan pandangan mengenai natur dan mengenai waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi tidak semua sepakat sepertinya dengan satu ajaran, tetapi ada perbedaan pandangan di dalam beberapa denominasi atau beberapa pandangan di dalam kekristenan. Nah, salah satu pandangan yang akan kita pelajari yaitu pandangan yang meyakini bahwa nanti menjelang akhir zaman, menjelang Yesus datang kedua kali, itu akan terjadi apa yang disebut sebagai pengangkatan. Ya. Dan ini pandangan sangat populer. Tidak sedikit orang Kristen mempercayai dan menganggap bahwa pandangan ini adalah pandangan yang sangat alkitabiah. Itu yang diajarkan di dalam Alkitab. Ya. Saya tidak tahu pengalaman saudara, tetapi saya bukan dari keluarga Kristen, tapi ketika remaja saya baru bertobat. Saudara, ketika saya ada di kota Surabaya, bertumbuh sebagai anak remaja, pemuda, sebelum masuk ke sekolah teologi, saya dibesarkan di gereja GKI,
tetapi karena teman-teman saya itu dari latar belakang gereja yang berbeda, maka cukup sering saya diajak nih oleh teman-teman untuk pergi mengikuti seminar-seminar, dan salah satu yang paling banyak diikuti itu adalah seminar tentang akhir zaman. Dan boleh dikatakan, saya dari sejak remaja sampai pemuda itu mengikuti seminar akhir zaman di kota Surabaya. Boleh dikatakan itu tanda kutip sewarna, yaitu apa yang diajarkan itu yang saya dengar di berbagai seminar. Sepertinya nggak ada perbedaan antara satu pengkhotbah atau satu penceramah dengan penceramah yang lain. Ya, dan itu yang saya dengar, itu yang masuk ke benak saya sebagai seorang remaja Kristen yang bertumbuh, yang baru kenal Tuhan. Dan salah satunya itu adalah berkaitan dengan yang namanya pengangkatan. Nah, saudara, itu sesuatu yang tertanam kuat di dalam benak saya dari sejak remaja. Tapi ketika saya masuk ke sekolah teologi, saya mulai berpikir, apakah memang ini yang diajarkan dalam Alkitab? Ya, saya mulai belajar, sampai kemudian Tuhan izinkan saya melanjutkan studi di Amerika, dan rasa penasaran itu makin kuat sekali. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk menulis disertasi doktoral saya di dalam kitab Wahyu. Karena saya berpikir pengetahuan saya tentang kitab Wahyu begitu dangkal sekali. Dan rasanya juga tidak banyak orang punya pengetahuan tentang kitab Wahyu yang cukup dalam, khususnya di Indonesia. Maka itu yang mendorong saya untuk kemudian lakukan riset. Dan dari riset-riset itulah kemudian saya akhirnya melihat berbagai macam topik yang berkaitan dengan kitab Wahyu, dan salah satunya tentu adalah berkaitan dengan topik tentang pengangkatan. Dan dalam pembelajaran itu terus terang saya mengalami perubahan paradigma, perubahan cara pandang tentang topik ini, perubahan cara pandang tentang apa yang saya sudah percayai dari sejak saya remaja, yaitu tentang pengangkatan atau tentang topik-topik yang lain. Nah, saudara, kita akan menyoroti akan pandangan ini, ya. Maka topik kita lebih khusus hari ini sebenarnya adalah ini, ya. Jadi ini pandangan yang cukup populer dan tidak sedikit yang mempercayai dan menganggap ini sebagai pengajaran yang alkitabiah, dan pertanyaan yang akan kita jawab dalam seminar kita hari ini, benarkah? Benarkah akan ada pengangkatan di akhir zaman menurut Alkitab? Saya tidak akan mengatakan menurut pandangan orang, atau menurut pendeta tertentu, atau menurut buku tertentu. Tetapi apakah akan ada pengangkatan di akhir zaman menurut Alkitab? Dan itu akan menjadi sorotan kita hari ini untuk menyorotinya. Ya, saudara, saya akan memulai lebih dulu dengan apa yang selama ini diajarkan di dalam kekristenan, khususnya di banyak gereja, tentang pengangkatan. Dan itu saya sebut dengan istilah populer, ajaran populer. Apa yang menjadi ajaran populer mengenai pengangkatan yang selama ini banyak diajarkan. Nah, saya akan paparkan fakta ini lebih dulu. Dan di dalam pemaparan fakta ini, tentu saya ingin juga untuk saudara tahu lebih detail. Jangan cuma tahu cuma di permukaan. Tetapi saya mengajak saudara untuk tahu lebih dalam, dan bahkan kita perlu tahu asal mula munculnya pandangan ini dari mana nih. Seringkali kita ini terima ajaran, tetapi sepertinya kita nggak peduli, ini siapa yang ngajarin, ini muncul dari mana, kapan munculnya. Nah, seringkali kita itu tidak terlalu mau peduli akan hal itu. Tetapi di dalam kaitan dengan doktrin atau ajaran akhir zaman, mau tidak mau kita harus mundur ke sana. Mundur ke akar masalahnya ini. Waktu munculnya itu bagaimana sih? Kapan munculnya? Siapa yang memunculkan? Dan apakah yang diajarkan itu memang adalah sesuai dengan ajaran Alkitab? Nah, ini yang saya akan bawa saudara untuk melihat ke sana. Nah, saudara, apa yang seringkali orang pikirkan tentang pengangkatan, ajaran populer? Saudara, istilah pengangkatan terus terang adalah istilah yang tidak ada dalam Alkitab. Satu-satu kalinya muncul adalah di 1 Tesalonika pasal 4 yang tadi kita baca. Di sana pun cuma muncul satu ungkapan, yaitu kita itu akan diangkat. Nah, cuma muncul dari sana, kita akan diangkat. Tetapi istilah pengangkatan atau bahasa Inggrisnya rapture itu tidak ada dalam Alkitab. Tetapi diyakini ini, ya diyakini oleh begitu banyak orang Kristen bahwa pengangkatan itu sesuatu yang benar dan sesuatu yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, saudara, perlu informasi sedikit nih mengenai istilah pengangkatan ini. Saudara, istilah pengangkatan atau dalam bahasa Inggris itu rapture itu sesuatu yang berasal dari sesuatu yang berasal dari bahasa Latin, kalau saya boleh katakan seperti itu, ya. Jadi ini enggak ada dalam Alkitab, tetapi istilah ini adalah istilah yang berasal dari kata bahasa Latin rapio, dan itu dipakai
di dalam Alkitab bahasa Latin Vulgata, ini cuma informasi saja, ada nama Alkitab bahasa Latin Vulgata, dan kata itu dipakai untuk menerjemahkan kata yang tadi kita baca di 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17, yaitu kita ini akan diangkat. Ya, saya tuliskan di sana untuk sekedar informasi saja. Kata itu di dalam bahasa Yunani adalah harpagesometa. Saudara, kata ini diterjemahkan kita akan diangkat di 1 Tesalonika 4 ayat 17 ini. Dan dalam bahasa Latin itu dipakai kata kerja rapio, dan kemudian dari sana muncul kemudian menjadi padanan di dalam bahasa Inggris rapture. Ya. Apa itu pengangkatan? Saudara, di dalam ajaran populer diyakini begini tentang pengangkatan. Saya tuliskan secara lengkap. Yang diyakini tentang pengangkatan adalah seperti ini. Itu satu peristiwa yang akan terjadi di satu momen dan bisa kapan saja ketika semua orang percaya yang sejati akan diambil atau dibawa secara tiba-tiba dan secara diam-diam ini dari dunia untuk bertemu dengan Yesus yang datang di udara atau di angkasa, dan kemudian bersama-sama dengan Yesus masuk ke surga, ke rumah Bapa, dan berada di sana untuk satu masa sebelum nanti kembali ke dunia bersama dengan Kristus. Nah, saudara, yang saya ingin mau sampaikan begini, peristiwa pengangkatan di dalam ajaran populer ini tidak sama dengan second coming. Bedakan dua hal ini di dalam ajaran populer ini. Peristiwa pengangkatan itu tidak sama dengan yang kita seringkali sebut sebagai kedatangan kedua, second coming, atau second return. Saudara, dua peristiwa ini harus dibedakan menurut ajaran populer ini. Nah, saudara, siapa yang akan berpartisipasi dalam peristiwa pengangkatan ini? Yang akan berpartisipasi itu adalah orang-orang percaya di sepanjang sejarah gereja, church age believers. Ini yang akan berpartisipasi. Baik yang sudah meninggal maupun yang belum meninggal. Nah, saudara, dengan kata lain, peristiwa pengangkatan yang dipercaya itu berkaitan erat dengan dua peristiwa lainnya. Yaitu pertama, kebangkitan orang-orang percaya yang sudah mati. Yang sudah mati akan dibangkitkan. Kita yang belum mati, dikatakan di 1 Tesalonika 4 tadi, kita itu akan diubah. Saudara, itu akan mengalami satu apa yang disebut sebagai transformasi ini. Orang-orang percaya yang masih hidup ini. Ya, jadi peristiwa pengangkatan berkaitan erat dengan dua peristiwa ini. Kebangkitan bagi yang sudah meninggal, ataupun kita yang masih hidup, kalau Tuhan izinkan kita hidup, itu adalah kita akan mengalami perubahan atau transformasi. Nah, saudara, peristiwa pengangkatan, tadi saya katakan, itu diyakini adalah peristiwa yang akan secara tiba-tiba dan cepat. Bahkan ada yang beranggapan, mungkin itu tidak akan bisa terobservasi secara jelas oleh mata fisik manusia. Tetapi ini peristiwa yang diyakini akan benar-benar secara harafiah akan terjadi. Itu bukan peristiwa simbolis, boleh dikatakan seperti itu. Tetapi ini benar-benar akan terjadi. Satu waktu entah kapan kita tidak akan pernah tahu, karena ini tiba-tiba. Ya, bisa besok, bisa 2 tahun lagi, bisa 3 tahun lagi, kapan saja bisa terjadi. Tiba-tiba akan terjadi apa yang disebut sebagai rapture, pengangkatan itu. Terjadi di seluruh dunia, terjadi di Indonesia, terjadi di kota-kota besar lainnya di dunia, terjadi di kota New York, Las Vegas cuma satu yang diangkat. Ya, saudara tahu Las Vegas itu tempat apa. Kenapa? Karena keyakinan ajaran ini adalah yang akan diangkat adalah orang-orang percaya sejati. Orang-orang Kristen KTP, orang-orang percaya yang mengaku cuma percaya tapi tidak beriman, itu tidak akan diangkat tetapi akan ditinggalkan. Saudara, terus terang, kita sampai saat ini, khususnya yang mengajarkan ajaran populer ini, terus terang sampai saat ini mereka juga berdebat. Artinya begini, nanti waktu akhir zaman itu terjadi, kita ini atau orang percaya itu akan diangkat secara keseluruhan. Ya, misalnya katakanlah ini tiba-tiba ini terjadi kali ini, hari ini kita hilang semua. Harap nggak ada yang tertinggal. Apakah kita diangkat ini dengan pakaian kita, saya dengan kacamata saya, ataukah itu akan tertinggal? Kalau ada pandangan tertentu mengatakan, wah akan diangkat semua. Tapi ada mengatakan enggak,
kita cuma diangkat tubuh fisik kita, sedangkan yang lain itu tertinggal. Baju kita, kacamata kita, celana kita, sepatu kita, tiba-tiba kita itu hilang. Saudara, lihat video klip ini sejenak. Di dalam video klip singkat ini, paling tidak kita lihat dua tipe. Satu itu ada yang diangkat keseluruhan, tapi kemudian ada yang kemudian tiba-tiba hilang, yang seperti anak kecil yang dipeluk oleh wanita itu. Ya. Jadi saudara, kita akan lihat selalu akan ada katakanlah dua versi seperti itu. Ya. Memang yang paling umum orang selalu berpikir tentang peristiwa pengangkatan itu lebih ke arah versi yang ini, yaitu versi di mana pakaian dan segala sesuatu akan tertinggal. Orang bisa sedang duduk-duduk minum kopi, tiba-tiba lenyap. Orang bisa jalan-jalan dengan anjingnya, tiba-tiba lenyap. Bahkan orang sedang tidur mungkin juga bisa lenyap. Saudara, ajaran populer ini mengajarkan satu waktu akan terjadi peristiwa ini. Di seluruh dunia, Yesus datang di angkasa, menyambut atau menjemput orang-orang percaya. Dan kalau itu terjadi, itu berarti akan terjadi satu chaos di dunia ini, kekacauan. Saudara bayangkan kalau seperti tadi di klips itu, pesawat yang pilotnya tiba-tiba hilang. Atau mobil yang disetir lalu tiba-tiba sopirnya hilang. Saudara, bisa akan terjadi kekacauan yang luar biasa di dunia ini. Dan kalau itu terjadi mungkin akan jadi satu headline news di mana-mana. Ya, begitu banyak orang yang hilang, tidak ada penjelasan, lalu diambil oleh para teroris mungkin, atau apapun begitu ya. Jadi breaking news mungkin di banyak tempat, begitu banyak orang yang hilang. Dan saudara, ajaran populer tentang pengangkatan ini mengajarkan tentang ajaran ini karena apa? Karena mereka meyakini begini, Tuhan akan mengangkat orang percaya. Kenapa? Karena untuk menyelamatkan orang percaya itu dari celaka atau dari kesusahan besar yang akan datang menimpa dunia sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan masa kesusahan itu merupakan penumpahan murka Allah kepada dunia yang berdosa ini. Nah, tentunya orang-orang percaya tidak akan ditimpa murka ini. Maka orang-orang percaya itu akan lebih dulu dibawa, akan lebih dulu diangkat, akan lebih dulu diambil oleh Tuhan, supaya tidak akan mengikuti atau mengalami apa yang akan terjadi di dunia ini. Saudara, diyakini bahwa kesusahan itu berkaitan, masa kesusahan kesengsaraan itu nanti berkaitan erat dengan bangsa Israel, bukan dengan gereja. Oleh sebab itu, Israel lah yang akan mengalami kesusahan itu, atau orang-orang yang lain. Tetapi orang-orang percaya gereja itu akan diangkat lebih dulu. Jadi fokus dari ajaran pengangkatan ini lebih meyakini Israel lah yang akan melalui akan masa pengangkatan itu, akan masa kesusahan itu. Nah, setelah saya paparkan lebih dulu begini, ayat-ayat apa yang dipakai oleh ajaran-ajaran ini, ajaran populer ini. Saudara, banyak ayatnya. Saya secara cepat tunjukkan terus saudara, ayat-ayatnya. Pertama tadi kita membaca 1 Tesalonika 4. Ya. Ini yang tadi kita baca. Saya tidak akan mengulangi, tapi saudara perhatikan muncul kata itu. Kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara, ini boleh dikatakan ayat utama yang dipakai. Ini ayat yang paling kuat diyakini mengajarkan bahwa ini loh pengangkatan. Ayat yang lain lagi itu 1 Korintus 15, 51, 52. Dikatakan begini, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Ya, saya tekankan di sana. Dalam sekejap mata terjadi sesuatu yang begitu cepat sekali. Ya, kalau saudara lihat tadi sekilas video clips itu, sesuatu yang tiba-tiba nih, ya orang sedang makan bersama dengan pasangannya atau dengan orang lain, tiba-tiba orang ini hilang, orang yang di depannya. Saudara, itu sekejap mata. Dan itu dilandaskan kepada 1 Korintus 15, 51 sampai 52. Ayat lain yang dipakai itu Yohanes 14, 2 dan 3. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu
Saudara, itu kalimat diyakini, ini loh pengangkatan. Aku akan datang kembali dan membawa atau mengangkat kamu. I take you to my place. Ya, aku membawa atau mengambil engkau masuk ke dalam rumahku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini ayat Yohanes 14. Ayat lain, Matius 24:44-1. Pada waktu itu kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa, yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Nah, ini ayat diyakini juga cukup kuat bicara tentang ada yang dibawa, ada yang ditinggalkan. Titus 2:12-13. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah dalam dunia sekarang ini dengan menantikan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, nanti saya akan jelaskan ayat ini, tetapi sekedar informasi saja. Kenapa ayat ini dipakai? Karena ayat ini bicara 2 hal. Pertama, bicara pengharapan kita yang penuh bahagia. Ini diyakini, inilah rapture, inilah pengangkatan. Lalu yang kedua adalah tentang penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Itulah second coming. Jadi, menurut ajaran populer ini, Titus pasal 2 itu membedakan 2 peristiwa. Pertama, peristiwa itu disebut sebagai pengharapan kita ini. Apa nih? Untuk diangkat. Yang kedua, penyataan kemuliaan Allah, kemuliaan Yesus. Itulah second coming. Ya, ini ayat yang dipakai untuk mendukung itu. Yang lain lagi, 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Dikatakan begini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus. Yaitu apa? Kenapa dia datang nih Yesus? Datang untuk yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, ini kan teorinya ajaran populer ini kan. Kenapa kita diangkat? Karena dunia ini akan dihakimi, dunia ini akan mengalami murka Allah. Maka Yesus datang untuk apa? Untuk menyelamatkan kita orang-orang percaya ini dari murka yang akan datang itu. 1 Tesalonika 5 ayat 9. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan. Jadi ini dipakai juga. Tuh, lihat kan, kita mengajari kita bahwa kita memang tidak ditetapkan untuk mengalami akan murka itu. Wahyu 3, 10, 11. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Yesus datang itu apa? Melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini loh yang dilakukan oleh Yesus. Terakhir, Wahyu 4 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga. Ya, sepertinya ada pintu di surga terbuka. Dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Nah, saudara, Wahyu pasal 4 ayat 1 diyakini itu loh panggilan dari Tuhan untuk pelayannya atau untuk umatnya. Sepertinya pintu surga dibuka dan Tuhan panggil, mari masuk ke sini. Saudara, ini ayat-ayat yang dipakai untuk mendukung ajaran tentang pengangkatan. Ya, nah nanti kita akan lihat ayat-ayat ini lagi di sesi kedua. Apakah benar ayat-ayat ini mengajarkan tentang pengangkatan? Tapi mari kita lanjut lebih dulu tentang ajaran populer ini. Saudara, ajaran populer tentang pengangkatan itu berkaitan erat dengan ajaran tentang akhir zaman secara lebih luas. Maka,
untuk kita memahami ajaran ini lebih mendalam, kita juga perlu untuk memahami pandangan populer tentang akhir zaman yang banyak bicara tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi nanti di akhir zaman, termasuk pengangkatan. Jadi maksud saya begini, saudara, untuk mencoba memahami ajaran ini, nggak boleh cuma berhenti di ajaran pengangkatan. Karena ajaran pengangkatan ini bagian dari ajaran yang lebih luas. Kenapa bisa muncul seperti ini? Kita harus ngerti secara lebih luas nih, ajaran yang populer ini. Oleh sebab itu saya membawa saudara sekarang ini masuk untuk melihat apa yang seringkali orang pikirkan tentang akhir zaman, bukan hanya tentang pengangkatan. Apa yang menjadi ajaran populer atau pandangan populer tentang akhir zaman yang beredar banyak di kalangan kekristenan. Saudara, saya sebut dengan istilah populer. Kenapa populer? Karena populer itu artinya ini yang beredar luas di kalangan gereja-gereja atau kekristenan yang injili. Kenapa populer? Karena ini yang paling banyak diketahui dan paling banyak dipercaya oleh orang Kristen sebagai ajaran Alkitab mengenai akhir zaman. Jadi saya pakai istilah populer. Kenapa? Beredar luas. Diketahui banyak orang Kristen. Bahkan tidak sedikit yang mempercayai. Ini loh yang memang diajarkan di dalam Alkitab. Saudara, pandangan populer ini meyakini kalau kita membaca Alkitab secara keseluruhan, kita akan menemukan banyak nubuat-nubuat, prophecies, nubuatan-nubuatan, banyak kan dalam Alkitab. Kalau kita semua satukan ini, ya, baik dari kitab Wahyu, baik dari Injil Matius, baik dari dari kitab Daniel ataupun kitab Yesaya misalnya. Kalau kita ambil semua nih, lalu kita satukan jadi satu, maka akan terbuka untuk kita nih. Ini loh peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saya ambil contoh, khusus misalnya ke kitab Wahyu. Ya, saya pernah membawakan ceramah ini berapa tahun yang lalu ya, udah 15-16 tahun yang lalu di Puri, sekitar itu. Saya ambil contoh begini, setelah banyak orang memahami kitab Wahyu, itu sepertinya sebagai kitab yang mengajarkan tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman. Saudara perhatikan diagram ini. Jadi mereka meyakini pasal 2, pasal 3 itu zaman gereja, pasal 6 sampai 18 itu zaman kesusahan, pasal 19 itu second coming, kemudian pasal 20 itu kerajaan 1000 tahun, kemudian pasal yang ke-21 dan 22 itu tentang langit dan bumi baru. Jadi artinya begini, kalau membaca kitab Wahyu, kita itu seperti membaca satu rangkaian peristiwa. Saya ambil contoh, saudara membaca mulai pasal 2-3, pasal 1 itu pembukaan kan, membaca pasal 2, pasal 3, itu seperti cerita tentang ini loh zaman kita, zaman gereja sekarang, church age. Lanjut ke pasal 4, pasal 5, ini loh peristiwa pengangkatan. Lanjut ke Wahyu pasal 6 sampai 18. Ini loh bicara tentang masa kesusahan yang akan terjadi menimpa dunia ini. Lanjut ke pasal 19, inilah second coming. Lanjut ke pasal 20, inilah kerajaan 1000 tahun. Lanjut pasal 2 pasal terakhir, 21, 22. Ini loh bicara langit dan bumi yang baru, new heaven and new earth. Jadi membaca kitab Wahyu itu sepertinya berkata begini, khususnya mulai pasal 4 ke atas, kita ini sudah bicara tentang peristiwa akhir zaman. Wahyu 1 sampai 3 masih belum. Karena ini masih bicara zamannya kita, zaman gereja. Tapi mulai pasal 4 terjadi pengangkatan. Setelah itu apa terjadi setelah pengangkatan ini? Nah, setelah banyak orang membaca kitab Wahyu, itu seperti membaca cerita akhir zaman. Dan bagi saya ini sangat tidak tepat. Saya hari ini tidak berceramah tentang kitab Wahyu, tetapi cukup banyak orang membaca kitab Wahyu dengan kerangka berpikir atau kerangka membaca seperti ini. Setelah pandangan populer itu apa sih? Saya mendapatkan kutipan, tapi minta maaf saya tulis dalam bahasa Inggris, saya terjemahkan dengan bebas. Intisari dari pandangan populer adalah seperti ini. Saya dapatkan dari buku novel Tribulation Force. Intisarinya begini. Di dalam satu momen yang merupakan satu momen yang bencana nih, millions, jutaan orang di seluruh dunia hilang, lenyap. Ini loh pengangkatan. Orang-orang yang tertinggal akan menghadapi perang, kelaparan,
wabah, bencana alam, ya, yang begitu luar biasa, sehingga hanya satu di antara empat orang yang akan bertahan hidup. Hal yang lebih buruk akan terjadi berkaitan dengan musuh-musuh dari antikristus dan tatanan dunia baru yang ditegakkan oleh antikristus dalam masa 7 tahun yang kacau yang akan dilihat oleh planet bumi ini. Saudara, kira-kira itu inti ringkasannya. Kalau saya boleh coba gambarkan dengan gambar saya sendiri secara sederhana, saya akan gambarkan seperti ini. Saudara, pandangan populer tentang akhir zaman meyakini begini, Yesus datang pertama kali, gereja berdiri, kita masuk ke zaman gereja. Satu waktu zaman gereja akan berakhir dengan peristiwa yang namanya pengangkatan. Setelah pengangkatan akan terjadi 7 tahun tribulasi, masa kesusahan di dunia. Setelah selesai itu, kedatangan yang kedua, second coming. Selesai itu baru kemudian kita masuk ke zaman yang namanya 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Selesai 1000 tahun, penghakiman terakhir. Dan setelah itu baru kita memasuki era kekekalan di langit dan bumi yang baru. Dengan kata lain, yang namanya peristiwa-peristiwa akhir zaman itu adalah yang ada di kota ini. Ajaran populer ini mengatakan begini, kita ini sekarang hidup di zaman gereja. Kita tidak akan pernah tahu kapan yang ini terjadi, pengangkatan. Itu bisa terjadi kapan saja, tiba-tiba, yang tadi saya katakan dengan cepat nih dalam sekejap mata, terjadi. Dan begitu terjadi, berarti kita ini sudah masuk ke era yang orang sebut sebagai ini loh akhir zaman. Saudara, saya coba gambarin seperti ini. Ya, pemaparan populer tentang akhir zaman. Jadi saudara melihat di dalam ajaran populer ini, pertama kita soroti ajarannya. Jelas sekali ajaran ini meyakini Yesus datang itu akan 2 tahap. Tahap pertama disebut pengangkatan, rapture. Tahap kedua itulah yang kita sebut second coming, kedatangannya yang mulia. Nah, gap waktu antara kedatangan tahap pertama dan tahap kedua itu 7 tahun. Pengangkatan itu adalah peristiwa yang tadi saya katakan bisa terjadi kapan saja. Setelah pengangkatan akan ada masa kesusahan selama 7 tahun. Itu berdasarkan Wahyu 6-18. Begitu juga disesuaikan dengan nubuatan di Daniel 9 ayat 24-27. Nanti saya sedikit bicara Daniel pasal 9. Saudara, keyakinan tentang pengangkatan ini juga didukung oleh fakta bahwa tidak ada referensi kepada eksistensi gereja di dunia berdasarkan Wahyu 6-18 yang menggambarkan masa kesusahan. Itu berarti gereja sudah diangkat sebelum masa kesusahan. Jadi pandangan ini berkata begini, baca Wahyu 6-18. Enggak ada sebutan sedikit pun tentang gereja. Berarti apa? Gereja udah diangkat. Kapan peristiwa pengangkatannya? Pasal 4 dan pasal 5. Nah, ini dipakai sebagai data untuk mengatakan gereja itu sudah diangkat sebelum masa kesusahan. Apa yang terjadi dalam masa kesusahan selama 7 tahun itu? Yang terjadi adalah seperti ini. Akan ada orang-orang pilihan, baik Israel maupun non-Israel, yang bertobat dan diselamatkan di masa itu. Orang-orang ini akan disebut dengan sebutan orang-orang kudus atau orang-orang percaya dari masa kesusahan. Itu ada ayatnya di kitab Wahyu. Sehingga orang mengatakan, tetap di tengah-tengah kesusahan gereja udah diangkat, Tuhan masih kasih kesempatan di 7 tahun ini orang ini bertobat. Baik Israel maupun non-Israel. Dan inilah yang disebut sebagai orang suci atau orang percaya dari zaman masa kesusahan. Apa yang terjadi dalam masa 7 tahun? Antikristus akan muncul. Yang digambarkan di kitab Wahyu pasal 13 itu seperti binatang yang luar biasa, yang kita nggak pernah lihat.
itu tubuhnya seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, berkepala 7, bermuka seperti muka singa, bertanduk 10. Gambaran di Wahyu pasal 13 itu diyakini ini loh antikristus. Nah ini kita akan bicara minggu depan. Antikristus inilah yang akan memberi tanda kepada pengikut-pengikutnya dengan tanda 666. Jadi di dalam masa 7 tahun tadi, antara pengangkatan dan kedatangan kedua, muncul nih figur antikristus. Jadi mereka yang tertinggal adalah mereka yang akan berhadapan dengan tokoh antikristus ini. Setelah selesai 7 tahun, Yesus akan datang. Itu yang kita sebut sebagai second coming. Yesus akan datang bersama-sama dengan orang kudusnya, dan pada kedatangan ini Yesus menghancurkan semua bentuk oposisi terhadapnya, dan ini yang seringkali orang kenal dengan istilah Perang Harmagedon. Setelah lembah Harmagedon di Israel itu lembah yang begitu luas. Ya, ada yang beranggapan bahwa nanti perang terakhir akan terjadi di sana. Itu luasnya luar biasa di utara Israel. Yesus akan menegakkan dan memulai pemerintahan di dunia bersama-sama dengan orang kudusnya selama 1000 tahun. Itu yang kita sebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Jadi dia akan datang dengan pasukannya dan akan datang mengakhiri akan kejahatan dari antikristus dan pengikut-pengikutnya, dan akan memulai apa yang kita sebut sebagai kerajaan 1000 tahun. Hari ini saya tidak membahas kerajaan 1000 tahun, yaitu satu topik yang lain lagi, tapi saudara perhatikan ajaran tentang kerajaan 1000 tahun masuk di dalam ajaran populer ini. Yang saya ingin ajak saudara untuk ketahui juga adalah begini. Asal mula munculnya ajaran ini. Saya ingin kita tahu, jangan sampai kita menjadi orang Kristen, cuma terima saja dari pendeta kita, atau mungkin dari orang lebih senior, atau dari gereja lain, atau dari seminar, lalu sepertinya kita itu nggak terlalu peduli, ini munculnya mulai kapan sih, kenapa bisa ada ajaran seperti ini. Nah saya ingin mengajak saudara untuk melihat sedikit cerita historis. Saudara, pandangan populer ini tidak pernah ada secara eksplisit sebelum tahun 1830. Karena ajaran atau sistem pemikiran ini baru dikembangkan oleh seorang dari Skotlandia, dari Irlandia, bernama John Nelson Darby. Dia hidup di sekitar tahun 1800 sampai 1882. Dia mulai mengajarkan ajaran itu di sekitar tahun itu. Kalau kita kaitin dengan ajaran pengangkatan, ya, saudara, ada orang berkata begini, ajaran ini sesungguhnya bukan bermula di Nelson Darby, tetapi bermula dari pengalaman seorang gadis muda bernama Margaret MacDonald dari Skotlandia, yang mengaku mendapat pewahyuan pribadi di tahun 1830, mengenai pengangkatan sebelum masa kesusahan besar. Dari gadis muda ini yang bernama Margaret MacDonald ini, ada 2 kelompok yang dipengaruhi. Kelompok pertama yang dipengaruhi itu adalah kelompok yang dipimpin oleh Edward Irving. Gerakan atau kelompok Catholic Apostolic Church. Dan kelompok kedua yang dipengaruhi adalah kelompok yang dipimpin oleh John Nelson Darby dari kelompok Plymouth Brethren. Jadi saudara, ada orang menghubungkan begini, sesungguhnya bukan John Nelson Darby, tetapi muncul dari pengalaman seorang gadis muda yang mengaku mendapat pewahyuan. Lalu cerita nih kepada banyak orang, dan ada 2 kelompok besar yang dipengaruhi, salah satunya John Nelson Darby. Saudara, cerita ini beredar luas, tetapi saya mengatakan begini, kita nggak bisa memastikan. Saya berani mengatakan kita nggak bisa memastikan kaitan antara Margaret MacDonald dengan John Nelson Darby. Benar atau salah cerita itu kita nggak tahu, tapi ini cerita beredar. Tapi terlepas begini deh, saya mengatakan ini, terlepas apakah Margaret MacDonald mempengaruhi John Nelson Darby atau tidak, terlepas dari itu, tetap kita nggak bisa menyangkali bahwa John Nelson Darby lah yang memang mengembangkan ajaran tentang pengangkatan itu. Jadi katakanlah Margaret mempengaruhinya.
atau Margaret tidak mempengaruhinya. Tapi tetap John Nelson Darby ini yang memang yang mengembangkan dan menyebarluaskan ajaran mengenai pengangkatan ini. Dan untuk kita ketahui, sistem ajaran atau sistem pemikiran yang dikembangkan oleh John Nelson Darby ini di kemudian hari dikenal dengan nama dispensationalism. Apa artinya? Saudara, dispensation itu artinya era atau zaman. Dispensationalism percaya begini, sejarah manusia itu bisa dibagi menjadi beberapa dispensation. Beberapa dispensation, dan diyakini ada 7 dispensation, 7 era, 7 zaman. Saya tunjukkan saudara, dena atau gambarnya mereka. Jadi mereka mengatakan, dunia ini kalau mau dibagi bisa jadi 7 zaman. Kita ini sekarang berada di zaman yang ke-6. Zaman ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 itu zaman perjanjian lama yang sudah lewat. Sejak gereja berdiri sampai kita sekarang, itulah zaman yang dikategorikan sebagai yang nomor 6. Disebut sebagai zaman anugerah. Setelah selesai zaman anugerah, nanti kita akan masuk ke zaman yang ke-7. Itu zaman kerajaan 1000 tahun. Jadi kita masih menantikan yang ke-7 ini. Kita berada di zaman yang ke-6. Atau kalau saya boleh tunjukkan sedikit gambar yang lain, hampir mirip, adalah seperti ini. Zaman ke-6 itu dimulai dengan Yesus yang mati di kayu salib. Setelah Yesus mati di kayu salib, kita masuk ke zaman yang disebut sebagai zaman periode ke-6 nih. Nanti kita masuk ke periode ke-7, zaman kerajaan 1000 tahun. Tapi sebelum kita masuk ke periode ke-7, ada ini loh. Ada gap antara zaman ke-6 dan zaman ke-7. Dan gap inilah yang diyakini sebagai masa kesusahan. Sebelum terjadi masa kesusahan, diangkat lebih dulu, rapture. Setelah selesai masa kesusahan, baru Yesus datang second coming. Dia menegakkan zaman terakhir ke-7. Setelah itu baru kita masuk dalam kekekalan. Saudara, ini versi atau sistem pemikiran dari yang namanya dispensationalism. Saudara mungkin tidak tahu namanya, tidak perlu juga hafal namanya. Tetapi saya percaya sebagian dari saudara pasti pernah tahu ajarannya. Meskipun saudara tidak tahu nama kelompok ini. Saudara, dispensationalism itu meyakini begini, tadi saya sudah sebutkan sedikit. Meyakini bahwa semua bagian-bagian Alkitab yang berisi nubuat itu saling melengkapi. Kalau semua ini diambil dan disatukan, maka terbentuk satu cerita. Kalau saya boleh pakai istilah, satu naskah cerita, naskah drama yang akan dimainkan nanti di akhir zaman. Bagian-bagian itu pada dirinya sendiri seperti puzzle, seperti teka-teki. Harus disatukan. Kalau nggak disatukan, nggak akan ngerti ini. Saudara baca di kitab Daniel, saudara baca di kitab Wahyu, baca di kitab Matius. Kalau dipisahkan, nggak akan ngerti kita. Tapi kalau disatukan, itu akan menjadi seperti sebuah naskah cerita mengenai apa yang akan terjadi nantinya di akhir zaman nih. Maka yang tadi ingat gambar dari saya, kotak itu adalah hasil dari apa? Hasil dari pengumpulan berbagai ayat nubuatan di berbagai tempat dari Alkitab nih. Semua dikumpulin dan diyakini membentuk satu cerita tentang akhir zaman. Kalau tidak dikumpulkan, itu teka-teki bagi kita. Tapi kalau disatukan, kita akan melihat gambaran keseluruhannya. Sudah dispensationalism itu tadi saya katakan percaya 2 tahap kedatangan Yesus. Satu yang namanya pengangkatan, yang kedua itu namanya second coming. Dan satu lagi yang saudara perlu tahu begini, dispensationalism itu sangat membedakan antara Israel dan gereja. Dalam keyakinan ajaran dispensationalism, Tuhan itu punya 2 rencana besar. Rencana pertama untuk Israel,
Rencana kedua adalah untuk gerejanya. Dimulai dari perjanjian lama, Israel. Tetapi rencana Allah dengan Israel itu belum selesai. Tiba-tiba kita masuk ke era perjanjian baru, kita masuk ke zaman gereja. Rencana dan program Allah untuk gereja dimulai. Tapi nanti itu akan selesai program bagi gereja ini, dan akan dimulai lagi program untuk Israel yang perlu dilanjutkan. Mereka meyakini nubuatan-nubuatan di perjanjian lama mengenai Israel akan digenapi secara harafiah. Itu bukan digenapi secara rohani dalam gereja. Rencana program Allah bagi Israel untuk sementara ini dipending. Untuk sementara ini tidak dijalankan. Dan baru akan mulai lagi setelah rencana dan program Allah bagi gereja sudah selesai. Kapan selesainya? Ketika gereja diangkat. Maka ketika gereja udah diangkat, sekarang rencana program Allah untuk Israel dimulai. Saudara, salah satu ayat kunci yang dipakai oleh kelompok ini, dispensasionalism, itu adalah Daniel 9, 20-27. Kita nggak usah baca, tapi saya akan jelaskan sekilas begini. Diyakini bahwa Daniel 9, 20-26 sudah terjadi, sudah digenapi. Tetapi ayat 27-nya belum. Kapan ayat 27-nya digenapin? Nanti nggak tahu nih. Di antara masa Daniel 9, 20, 26 sampai nanti menunggu Daniel 9, 27 digenapin, itulah kita berada di zaman gereja. Saudara, kalau membaca Daniel pasal 9, itu memang ayat yang dianggap salah satu ayat yang cukup sulit dalam Alkitab. Karena di sana disebutkan ada 7 masa, 62 masa, lalu ada 1 masa. Total adalah 70 masa. 70 masa atau dalam bahasa Inggris 70 sevens. 70 kali 7. Sepertinya begitu. 77. Itu ayat yang memang nggak gampang, tapi saya paparkan sekilas saja untuk saudara ketahui. Di dalam pandangan ini, untuk sementara itu Daniel 9:27 belum terjadi. Kita tunggu kapan? Tunggu sampai selesai zaman gereja. Kapan zaman gereja selesai? Waktu pengangkatan, gereja diangkat. Jadi kalau lihat versinya ini, ya, sudah lihat zaman gereja selesai kapan? Waktu diangkat. Begitu zaman gereja udah selesai, kita akan masuk ke 1 masa terakhir, 1 week terakhir, dan itulah 7 tahun. Ya, dan itulah yang disebut sebagai masa kesusahan besar, dan nanti setelah selesai itu baru lanjut ke yang berikutnya. Nah, saudara, ayat kunci salah satu yang dipakai itu Daniel 9. Saya tidak membahas hari ini, karena Daniel 9, 20-27 itu lebih berkaitan dengan topik kita minggu depan. Kenapa mereka bisa meyakini antara Daniel 9, 20-26 itu berhenti, lalu Daniel 9, 27-nya baru di sini, itu mereka punya alasan berkaitan dengan tokoh atau figur antikristus. Kenapa? Karena Daniel 9 ayat 27 nanti bicara figur antikristus di sini ini. Figur antikristus belum muncul di sini, tapi nanti di sini. Kita masih nunggu. Sampai kapan nunggunya? Sampai zaman gereja selesai. Kapan selesai? Waktu gereja diangkat. Saudara, John Nelson Darby menyebarkan ajaran ini, termasuk menyeberangi lautan ke Amerika. Ajaran John Nelson Darby dipopulerkan di dalam satu conference yang setiap tahun diadakan tentang akhir zaman, yaitu Niagara Bible Conference. Dan ajaran yang disebarkan menimbulkan perpecahan di tahun 1897, tetapi kelompok yang pro Darby itu yang lebih dominan. Nah, kenapa ajaran ini populer sekali di Amerika Serikat? Malahan di Inggrisnya sendiri, di Irlandia, di Skotlandia, tidak populer. Kenapa populernya itu di Amerika Serikat? Saudara, karena orang yang paling berpengaruh menyebarkan itu ada di Amerika Serikat, yaitu Cyrus Ingerson Scofield, 1843 sampai 1921. Karena apa? Karena Scofield menerima ajaran John Nelson Darby,
lalu kemudian mengembangkan dalam satu Alkitab yang dia ciptakan dengan diberi judul Scofield Reference Bible. Alkitab ini sampai sekarang masih dicetak di Amerika. Alkitab ini adalah Alkitab yang ditambahkan catatan-catatan khususnya tentang akhir zaman. Versi Darby atau Scofield. Jadi mulai tahun 1909 itu dicetak atau diterbitkan, kemudian diperbarui, terbitkan lagi, sampai sekarang masih ada. Mungkin judulnya lain, sekarang namanya New Scofield Reference Bible. Tetapi Bible ini sangat-sangat populer sekali di Amerika. Dan karena itu mempengaruhi gereja-gereja Injili di Amerika Serikat. Saudara, ajaran akhir zaman versi dispensasionalism ini terus menyebar dan makin populer. Populernya melalui apa? Melalui seminar, melalui khotbah, melalui buku, melalui novel, melalui radio, melalui TV, melalui film. Sekarang ini melalui media sosial, internet, website, dan sebagainya. Saya mau menunjukkan saudara kepopuleran ajaran ini dengan beberapa contoh untuk kita tahu. Tahun 1971, ada satu buku populer terbit di Amerika dan laku luar biasa. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekitar tahun 80-an. Saya membaca buku ini ketika saya masih remaja. Terjemahan bahasa Indonesia diterbitkan oleh Kalam Hidup Bandung. Planet Bumi Zaman Akhir dan Hal Lindsey saat itu mengajarkan dengan sangat-sangat populer sekali. Ajaran ini dikembangkan, versi dispensasionalism ini. Saudara, saya ingat ketika saya masih remaja, pemuda, membaca buku ini menarik sekali. Kenapa? Karena ceritanya itu cerita yang wow, ya tentang Israel, tentang Amerika, tentang Rusia, tentang China, ya tentang Irak dan sebagainya, tentang masyarakat ekonomi Eropa waktu itu. Saudara, begitu luar biasa ceritanya ditenun dan mengutip ayat Alkitab. Ini loh, Alkitab udah ngomong nih, tentang Rusia akan muncul, tentang Israel akan terjadi, tentang negara China atau tentang apa negara-negara Timur Tengah dan sebagainya. Sehingga itu saya tadi katakan di awal membentuk pikiran saya dari sejak remaja. Terus terang tentang apa itu akhir zaman. Remaja pemuda saya bertumbuh dalam pemikiran tentang akhir zaman versi dispensasionalism. Inilah yang akan terjadi nantinya. Nah, saudara, buku ini populer luar biasa. Satu video atau film yang populer di tahun 70-an di Amerika Serikat adalah A Thief in the Night, pencuri pada malam hari. Cerita tentang kedatangan Yesus kedua kali, tetapi didahului dengan cerita tentang pengangkatan. Jadi film atau video Kristen ini terbit berdasarkan ajaran populer ini. Setelah itu sampai berseri muncul, ya, sampai berseri muncul tentang akhir zaman dan apa yang terjadi nanti setelah pengangkatan, orang diangkat dan sebagainya. Setelah kita loncat dari tahun 70-an, kita loncat 30-40 tahun ke era tahun 95 sampai 2007. Di Amerika Serikat diterbitkan seri novel terkenal. Novel, ini bukan cerita beneran, tapi novel. Yang ditulis oleh Tim LaHaye dan Jerry Jenkins, 16 jilid. Novel. Cerita bersambung, laku keras luar biasa. Saudara perhatikan, ya itu di versi Left Behind aja, ini novel jilid satunya, itu data yang saya dapatkan itu laku sampai 60 juta terjual. Diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ya, saudara, ini sangat populer luar biasa, dan itu dimulai dengan cerita apa? Namanya judulnya Left Behind, yaitu cerita tentang orang-orang yang tertinggal. Pada waktu terjadi pengangkatan, ada orang Kristen yang tertinggal kan. Nah, apa yang mereka hadapi ini? Nah, itu diceritakan dalam seri 16 jilid nih. Ya, sangat populer sekali novel ini. Sampai 2007 berakhir, tapi saya lihat mereka terbitkan novel-novel seri yang hampir mirip-mirip lah. Ya, tentang akhir zaman. Begitu populernya sampai dibuat film Kristennya di tahun 2000.
dibintangi oleh Kirk Cameron, ya, salah satu artis Hollywood tetapi yang kemudian bertobat, kenal Tuhan dan betul-betul dia tinggalkan keartisannya dan kemudian menjadi artis Kristen yang membintangi film-film Kristen. Nah, film Left Behind tahun 2000, coba kita lihat cuplikan sebentar ya. Saudara, pandangan populer ini membentuk opini banyak orang Kristen tentang akhir zaman. Dan bahkan cukup banyak yang berasumsi ajaran ini adalah ajaran yang satu-satunya diajarkan menurut Alkitab. Membentuk begitu banyak persepsi orang tentang ini loh akhir zaman. Sampai sekarang buku-buku masih terus diterbitkan. Di bahasa Indonesia juga saya temukan kalau saya ke toko buku Kristen atau ke Gramedia, masih menemukan sekelompok buku-buku tentang akhir zaman, dan saya berani mengatakan bahwa apa yang dituliskan di sana itu adalah versi populer ini. Saya ambil contoh 2. Diterbitkan oleh Andi Offset Yogyakarta, The Popular Handbook of the Rapture, ya, on the Rapture, diterjemahkan, membahas tuntas keterkaitan antara peristiwa pengangkatan, masa tribulasi, dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, oleh 3 pendeta yang cukup dikenal di Amerika, Tim LaHaye, Thomas Ice, dan Ed Hinson. Satu lagi yang juga ditulis oleh Tim LaHaye, Jerry Jenkins, selain mereka nulis seri novel 16 jilid, mereka juga menerbitkan buku panduan mereka tentang akhir zaman. Apakah kita hidup di akhir zaman? Ya, berbagai kejadian masa kini yang telah dinubuatkan dalam kitab suci dan apa maknanya. Are we living in the end times? Nah, saudara, buku-buku seperti ini sangat beredar luas, ya. Dan satu hal lagi yang juga cukup sering dilakukan adalah pandangan populer ini, saya tidak mengatakan semua, tetapi tidak sedikit orang dari pandangan yang mengikuti pandangan populer ini mencocokkan berbagai nubuatan dalam Alkitab dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam dunia. Jadi mereka lihat nih, Alkitab ngomong apa, ini digenapi di dunia, apa ya sekarang ini. Kenapa? Karena mereka meyakini kalau nubuatan-nubuatan ini semua dikumpulkan itu membentuk satu cerita tentang akhir zaman. Kapan mulai digenapinya, banyak orang ingin tahu. Maka mereka selidiki tentang Rusia, tentang Tiongkok, tentang Afghanistan, tentang Irak. Ya, saudara perhatikan, saya mengikuti atau menyelidiki tentang ajaran akhir zaman itu mulai dari sekitar tahun 80-an ke atas begitu ya. Lihat, saudara, dengan berubah zaman itu sepertinya ajaran ini sangat adaptable. Misalnya, dulu negara Irak itu disorot luar biasa, khususnya ketika Saddam Hussein itu menjadi penguasa. Kenapa? Karena diyakini negara Irak itu adalah negara Babel dulu. Dan dalam Alkitab disebut beberapa kali, khususnya di kitab Wahyu, tentang Babel, baru yang akan muncul. Sehingga di tahun-tahun ketika Saddam Hussein itu masih jaya-jayanya, itu orang banyak bicara menyorot tentang negara Irak. Karena dianggap apa? Dianggap ini nanti ini akan menjadi penentu kapan akan mulai terjadinya akhir zaman berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh negara Irak nih. Tapi dengan berjalannya waktu kita lihat apa yang terjadi di Irak. Saddam Hussein sudah hancur, kemudian negara Irak itu boleh dikatakan porak-poranda. Orang sekarang bicara akhir zaman, nggak lagi fokus ke negara Irak. Jadi sudah lihat sesuatu perubahan. Kenapa? Karena disesuaikan dengan zaman. Pada waktu mau disesuaikan dengan zaman, ternyata bukan. Mereka akan cari yang cocok yang lain apa nih. Nah sekarang ini dimunculkan itu adalah ISIS nih. Itu dikaitkan dengan akhir zaman. Itu muncul belakangan kan. Tetapi orang ada nih, saya pernah baca satu artikel di satu website, orang menghubungkan trompet ke-6 di kitab Wahyu. Itulah ISIS. Begitu loh. Itulah sudah nubuatan tentang ISIS yang akan terjadi ini. Jadi disesuaikan karena apa? Coba dicocokkan. Dan juga yang sering kali terjadi bukan hanya dicocokkan dengan berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia, tetapi salah satu yang juga sering kali terjadi adalah orang-orang yang fokus banyak ke hal ini, akibatnya itu salah satu akibatnya adalah tanpa sadar itu berani memprediksikan kapan terjadi. Saya ingat di tahun 92 ketika saya masih ada di GKJMB Grandville waktu itu. Itu muncul pandangan yang populer sekali waktu itu berdasarkan satu buku stensilan yang beredar. Ya, di gereja-gereja banyak sekali, saya ingat tahun itu saya juga diminta untuk memberikan ceramah, mencermati akan pandangan ini. Are you ready for the rapture? Jesus is coming, October 28, 1992.
Jadi tahun itu, wah banyak nih gereja-gereja di Jakarta khususnya bicara itu. Saya diundang oleh satu gereja GKI, karena di gereja GKI itu ada sekelompok orang yang percaya, ada yang tidak percaya. Dalam perdebatan itu mereka undang saya untuk menyampaikan sesuatu. Setelah waktu itu saya masih jauh lebih muda dari sekarang. Ya, masih bijaksananya belum terlalu bijaksana, karena masih muda, baru 2 tahun lulus dari seminari, tapi sudah berani mencermati ini. Tapi saya berani mengatakan meskipun waktu itu jauh lebih muda dan masih idealis, berani mengatakan nggak mungkin terjadi. Tapi sekalipun sudah berani mengatakan nggak mungkin terjadi, menjelang Oktober 28, hati saya deg-degan juga. Begitu loh, ada ketegangan begitu loh, jadi ada ketakutan, wah, tapi itu bisa terjadi seperti itu. Ya, Harold Camping ketika saya masih studi di Amerika pernah mengatakan tahun 1994 itu akhir zaman. Tapi lewat, dia berdebat dengan dosen saya. Tapi lewat tidak terjadi. Tapi dia nggak putus asa. Ya, dia memprediksikan 21 Mei 2011 waktu itu dan bahkan menerbitkan buku, menerbitkan tulisan. Saudara, dia ini seorang pembicara terkenal karena apa? Memiliki stasiun radio Kristen yang besar di Amerika. Ya, itu jadi acaranya itu boleh dikatakan itu sangat populer karena dia punya stasiun radio yang disiarkan di berbagai kota di Amerika Serikat. Harold Camping juga pernah berkata bahwa waktu untuk pengangkatan itu 21 Mei 2011 dan itu mempengaruhi lumayan banyak orang di Amerika. Pada masa-masa itu ketika sudah jalan-jalan di beberapa kota besar, sudah akan ketemu orang-orang membawa pamflet seperti ini, Judgment Day, ya May 21st. Ya seperti ini beredar dan ada dan selalu akan ada seperti itu. Ya, setelah tebakan-tebakan atau ramalan-ramalan seperti ini, ada kalanya juga membawa dampak yang agak sedikit kurang baik. Kenapa? Agak bisa dilecehkan juga akhirnya. Dari dulu sampai sekarang selalu ada orang memprediksikan tentang kapan rapture atau kapan second coming. Tetapi nggak pernah ada yang tepat begitu loh. Ya, jadi menjadi sesuatu yang bisa jadi bahan guyonan juga. Ya, ketika Mei 21, 2011 itu dijadikan sebagai hari Judgment Day, pengangkatan, begitu banyak orang di pinggir jalan berkhotbah, teriak-teriak, bertobatlah dan sebagainya. Ada juga yang guyon seperti ini.